semua manusia, Bang. Bukan bukan tulisannya harus sesama Islam aja, bukan. Baik, Sama manusia, Bang. baik. Jadi Itu begini aja. Bang, kalau ada orang Islam memberitakan bahwasanya Hmm. Yesus itu seorang Muslim, Hmm. Yesus itu tidak disalibkan, Yesus Hmm. itu menubuatkan seorang nabi namanya Muhammad. Hmm. Saya tidak mengatakan atau saya tidak mengatakan itu nggak boleh, Bang. Itu Yang saya iman ini kalian, betul? siapa? Nah, ketika saya jawab, kenapa Anda bilang, wah ini memecah belah persatuan? Saya heran. Titik itu yang masih saya cari, Bang. Kenapa ketika Muslim bahas agama Kristen, itu pasti dakwah. Tapi kalau ada Kristen bahas agama Islam, sakit hati saya. Ini gimana? Coba. Coba, oke, Takutnya, ini aja coba. Apa yang takutnya membuat hati abang sakit ketika saya membahas agama Islam? Tolong tidak, Bang. berikan saya contoh Saya konkret yang tidak. nyata. Satu aja, apa Nah, contohnya? itu sudah kalimatnya kan berbeda. Saya bicara begini bukan berarti saya sakit hati, tidak. Tapi Kan tadi saya abang sudah bicara bilang dari katanya awal terlalu tadi. Saya banyak keras paham, sehingga saya menyakiti. banyak pendapat dengan kata-kata abang. Hanya saja bagi orang yang masih kurang ilmunya, kurang keagamaannya tentang Islam, kan salah persepsi, kan tersinggung. Nah, justru Begitu. itulah kita didik Kalau mereka muslimnya supaya saya, mereka menjadi seperti Anda. Tidak mudah tersinggung, supaya mereka tidak. terbiasa Mm-mm. menerima Saya, kebenaran tentang agama Islam. Karena begini, iya, Bang, saya ini punya banyak sekali teman-teman Islam, tapi mereka mm. sama sekali tidak tahu agama Islam itu apa. Contoh, Saya sehari-hari juga bisa dibilang sama teman-teman saya yang Kristen. Sehari-hari partner saya Kristen. Saya ya, damai. oke. Saya sefrekuensi sama dia. Saya sehari-hari jalan sama dia. Oke, Itu sekarang kita aja. nggak bicarain teman-teman, Bang. Gini, mayoritas umat Islam tidak mengerti apa itu agama Islam. Mereka beragama hanya Benar. KTP-nya saja. Islam itu apa mereka nggak ngerti sama sekali. Ya kan? Iya. Bahkan ada sebuah konten kreator itu, dia tanya orang-orang Islam itu. Dia bikin Hmm. bukan podcast, dia macam menjajaki pendapat gitu. Banyak orang Islam yang nggak tahu agama Islam itu apa. Banyak. Ya kan? Nah, Benar. sekarang ketika saya mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam, banyak orang Islam terkejut dan mereka tersinggung. Padahal yang saya katakan benar. Abangnya mungkin terlalu keras yang sampai mengatakan kayak kemarin-kemarin itu kan sampai membuang Al-Qur'an lah apalah gitu kan. Kan maksudnya kan biar jangan sampai terlalu begitulah gitu perkataannya. Baik, memang ada Takutnya kata-kata saya. takutnya karena kan kita di sini kan bertetangga dengan yang bukan agama Kristen aja, ada juga Hindu, Katolik segala macam kan begitu. Nah, takutnya Baik, nanti yang mendengar perkataan ini kan aduh, wah ini ah, ngerti lah Bang kan kita sangat baik. sensitif sekali kan dengan perkataannya Baik. seperti itu. Nah inilah makanya teman-teman Muslim ini kalau agamanya dibahas sensitif sekali. Tapi kalau bahas agama orang lain, waduh. Gini Bang, ketahuilah ya Bang, bahwa kata-kata saya itu pertama-tama ada yang lembut, ada yang keras. Tergantung Iya, siapa lawan bicara saya. benar. Tapi karena sesungguhnya Bang ya, Muslim itu tidak mengajarkan untuk saling memerangi, enggak. Kalau paham saya sih enggak. Harus Tidak berdamai Bang. memerangi. Iya. Baik. Saya Dan mau tanya banyak sama tuh Abang, Muhammad itu Muslim nggak Bang? Muslim. Oke, Muhammad itu contoh Islam yang sejati atau Islam yang abal-abal? Jadi kalau Muhammad itu perkataan hadis itu kan ada yang sifatnya hadis itu kan sunnah sunnah yang tidak wajib diikuti Bang. Baik, Kalau sumpama hadis itu kita jalani untuk membuat orang sakit hati baik, atau berantakan kan boleh kita tidak jalani. baik. Oke. Jadi gini, untuk mempersingkat supaya kita tidak ngelantur atau ngomong tanpa dasar, kita lihat Benar. saja Muslim yang sejati-sejatinya Muslim, yaitu Muhammad, betul? Al-Qur'annya dulu Bang, Al-Qur'annya dulu ya Bang, baru hadisnya Bang. Kita bicara Al-Qur'an aja dulu, yang wajib dulu gitu.
Oke, baik. Baik. Berarti Anda tidak mengakui bahwa ini perkataan Muhammad? Yang mana? Oke. Ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad? Perhatikan Bang ya. Nih. Sunan Tirmizi telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Al-Masyi dan seterusnya, Al-Sa'id dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Muhammad? Perhatikan Bang. Ini sosok muslim yang sejati. Saya, kata Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini sosok Islam yang sejati ini kayak begini, Bang. Memerangi orang yang kafir kan? Iya, kalau mereka mengucapkan syahadat, Abang paham nggak maka makna kafir dalam Muhammad Islam? terhalangi dari menumpahkan darahnya dan merampas hartanya, betul? Bang, abang paham nggak makna kafir di dalam Islam? Nah, kan? Di sini nggak ada kata-kata kafir, Bang. Manusia, Bang. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Ku di sini Muhammad telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Gimana sih Anda ini? Makanya saya bilang, Bang. Saya rasa ungkapan saya tidak berlebihan loh, Bang. Ungkapan saya tidak berlebihan. Kalau saya bilang, Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Jikalau Anda mengerti ajaran agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya dengan segera. Bang, perkataan yang itu benar, tidak berlebihan benar. Cuman yang menurut saya berlebihan itu sampai kata-kata yang membuang Al-Quran ke setong sampah segala macam. Itu sih yang menurut saya berlebihan. Baik. Yang barusan tadi saya baca hadis, benar gak? Kurang tahu saya Bang, saya kurang paham hadis. Terus bagaimana Anda naik ke sini? Karena yang wajibnya aja kan belum selesai. Oke, Kan yang wajib baik. dulu, Bang. Yang Ada wajib satu dulu, video kan, baru saya. hadis. Oke, saudara Anda itu orang Bima, namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Dia pernah bilang begini di dalam videonya. Tolong hapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya tidak terlalu keras seperti dia. Saya hanya bilang, hapus hadis-hadis yang membuat Muslim menjadi keras dan tukang bertingkah seperti ya itulah. Nanti saya ceritakan gimana ya. Coba, tadi kan ada hadis bilang begitu. Menurut Anda, betul nggak sosok Muhammad sedemikian rupa yang digambarkan itu? Kurang tahu saya Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda membaca, sungguh-sungguh membacanya, pasti besok Anda telepon tukang loak. Tolong tukang loak, angkut ini buku-buku hadis ini dari rumahnya. Jangan sampai nanti dibaca anak saya. Loh, ungkapan saya nggak berlebihan kalau begitu sebenarnya. Iya. Ketika ada hadis-hadis yang membuat anak-anak Anda berangkat ngebom kantor polisi. Ketika ada hadis-hadis yang membuat anak Anda berangkat ke gereja untuk mencelakai orang. Bukankah buku-buku itu berbahaya untuk ditaruh di rumah? Bukankah seharusnya Anda menelepon tukang loak supaya buku-buku itu diangkut dari rumah Anda dan dipakai untuk membungkus lontong? Ungkapan saya tidak berlebihan, Bang. Coba, berapa banyak korban adik-adik anak-anak kita yang mereka berangkat ke gereja, bawa pisau ke gereja, bawa bom ke gereja. Nah, kabur dia kan?